Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bapak, Ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa-apa yang dikehendaki dan memilihnya. Kalimat ini memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa Allah punya hak sepenuhnya untuk memilih, menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Semua pilihan-pilihan Allah itu murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka lahumul khiyarah, dan bagi mereka tidak ada pilihan kecuali untuk melaksanakan apa yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihan Allah berlaku dalam perjalanan kita, dalam hidup kita. Ketika Allah memilih Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama, awwalul bashar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari sekian banyak manusia, kemudian ada orang-orang yang ditetapkan sebagai nabi, bukan hanya Nabi Adam. Nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat jumlahnya 124.000. Kemudian dari 124.000 para nabi, Allah pilih di antara mereka sekaligus menjadi rasul. Kalau nabi diberikan wahyu oleh Allah, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Sementara rasul adalah orang yang dipilih oleh Allah dan menyampaikan pada kaumnya. Berapa jumlahnya? Ya, mungkin kita menjawab 25. Tapi dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejumlah 315 atau 314. 25 itu adalah jumlah yang dikhabarkan, disampaikan dalam Al-Quranul Karim, yang wajib kita ketahui. 25 dari Adam, Nabi Adam alaihissalam hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Dari 25 ini ada lagi yang kemudian Allah pilih, yaitu Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelaran ulul azmi. Nabi dan Rasul yang punya kekuatan kesabaran dan ketabahan dalam menjalankan misinya. Siapa dia? 5 Nabi dan Rasul. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dari 5 dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 5 itu 2 yang paling dekat dengan Allah, yang disebut dengan Khalilullah, yang namanya kita ucapkan, kita baca di akhir at-tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan dari 2 ini tentu yang lebih utama lagi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya wa Imamur Rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak memilih siapapun yang Allah kehendaki. Memilih orang, memilih tempat, memilih waktu, memilih bulan, memilih hari, memilih tempat. Allah pilih tempat-tempat yang memiliki keutamaan, yaitu Makkatul Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan Masjidil Aqsa. Ada keutamaan besar ketika kita melaksanakan ibadah di sana. Memilih waktu, dari 1 tahun ada bulan-bulan yang dipilih oleh Allah disebut dengan Ashhurul Hurum. Lalu dari situ kemudian Allah pilih lagi bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dalam 1 pekan pun juga ada hari-hari yang dipilih oleh Allah. Dari 7 hari ada disebut dengan Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan bahwa Ramadan sesungguhnya adalah bulan pilihan. Ramadan sesungguhnya adalah
Banyak waktu-waktu yang dipilih oleh Allah, tempat-tempat yang dipilih oleh Allah untuk kita makmurkan, untuk kita jadikan sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ketika hadir dalam kehidupan kita, kehidupan Anda semua, pada hakikatnya adalah juga pilihan Allah. Diberikan oleh Allah momentum Ramadan ini khusus untuk kehidupan kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah memilihkan bulan ini dalam hidup kita saat ini, kita tidak tahu apakah Allah masih memberikan kesempatan pada pilihan berikutnya di tahun yang akan datang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita bulan Ramadan ini, maka jangan sia-siakan bahwa banyak waktu-waktu pilihan di dalam Ramadan ini, sehingga menjadi waktu-waktu yang istimewa. Karena semua ini ternyata pilihan-pilihan Allah. Kita sebut dengan Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya ada nuzulul Quran. Di dalamnya mulia karena ada Lailatul Qadar, di mana di situ diturunkan Al-Qur'anul Karim. Maka sesungguhnya ketika Ramadan kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, maka hakikatnya kita sedang berinteraksi dengan pilihan Allah, dengan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Quran ketika turun melalui perantara malaikat Jibril, maka dia menjadi malaikat yang terpilih, yang disebut dengan Ruhul Amin. Ketika Al-Quran turun kepada seorang nabi, Rasulullah, menjadi nabi yang terpilih. Ketika Al-Quran turun di kota Mekah dan Madinah, maka kota Madinah menjadi tempat-tempat yang terpilih. Maka orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran hakikatnya berinteraksi dengan pilihan Allah. Jadikanlah Ramadan sebagai bulan yang Allah pilih untuk kita, lalu jadikanlah menjadi manusia pilihan, dan menjadikanlah Al-Quran sebagai wasilah kita untuk menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.